dia akan ya, janji-janji dan sebagainya begitu ya. Gitu. Nah, itu terkait politik uang. Nah, nanti kita lebih banyak diskusi aja karena saya takut agak berat gitu adik-adik memahami politik uang sehingga nggak ngerti gitu ya. Jadi lebih baik kita diskusi aja. Jadi atau misalnya ada di sini ada yang ingin dipertanyakan silahkan adik-adik tanya ya. Kita langsung aja agak dipercepat. Yang berikutnya adalah hoax. Nah, saya rasa ini udah nggak asing lagi. Ya, artinya hoax ini kan kita memahami bersama hoax ini adalah pemberitaan palsu. Dan saya yakin adik-adik semuanya entah itu sekali atau dua kali itu pasti aja ada yang kiriman-kiriman yang gimana gitu ya, yang bacanya agak nggak rasional gitu. Yang saya khawatir di sini ya, terus terang ya, kalau saya bicara zaman saya, mungkin saya kalau kaum milenial, kalau adik-adik kaum generasi Z ya gitu ya, saya sudah bisa memahami IT. Jadi kalau hoax-hoax itu nggak mempan lagi. Tapi bayangkan ini ya, ibu saya yang sekarang sudah mau pensiun, baru memahami namanya IT, media sosial, ya mau dia YouTube, ada juga Instagram, ada WA, begitu mudah dia menerima. Jadi apa yang di-share ke WA-nya itu menyatakan kebenaran. Ya, akhirnya apa? Dia jadi korban. Contoh misalnya, Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu mendapat bantuan 65 juta. Alhamdulillah Ibu Bapak uangnya dapat diambil, tapi mohon maaf pajaknya Bapak Ibu 20% diserahkan di awal. Hampir jadi korban kalau enggak saya ingatkan. Ya, itu satu. Kedua, ada undangan-undangan ke hotel, undangan ini. Pada intinya dia orang ingin mempengaruhi agar ibu saya mengeluarkan uang seperti itu. Dan unsur politis ada juga misalnya nih mengarahkan pada beberapa calon. Nah, sering juga begitu kejadiannya. Tapi saya yakin adik-adik semuanya, kalau generasi Z ini semua, kalau adik-adik lihat PPT, saya yakin semua aplikasi ini ada di WA, ada di HP Anda. Dan saya yakin adik-adik tahu semua apa fungsi aplikasi ini. Sehingga ini mencoba untuk menghindarkan kita agar kita tidak ikut terlibat dalam pemberitaan-pemberitaan palsu tersebut. Nah ini kalau kita lihat data ini kan ternyata aktivitas sosial media yang paling tinggi hari ini sebenarnya bisa kita lihat ada 4 aspek. Nah, ini menjadi bagian yang sangat rentan sekali ya adik-adik semuanya. Kalau adik-adik paham nih ya, YouTube. Nah, saya yakin nih kayak Damar nih ya. Si Damar ini setiap hari buka YouTube ini. Atau si Marcel, saya yakin setiap hari buka YouTube. Saya khawatir ketika dia buka YouTube, ternyata YouTube-nya itu tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan karakternya, sehingga akhirnya ada doktrin-doktrin baru. Ya, doktrin-doktrin ini yang membahayakan sehingga mengubah pemikiran kita. Ya, khususnya kalau politik itu tadi, ya, artinya misalnya nih ya, calon-calon ya, kalau saya sebutkan aja ya, Bapak Anies Baswedan itu orang Arab, bahaya orang Arab kalau memimpin Indonesia ini nanti ada hukuman gantung. Takut. Nah, kan gitu. Itu. Atau misalnya jangan jangan pilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu turunan PKI. Nah, ada juga gitu kan. Nah, ada semacam isu yang dibangun gitu ya, yang kemudian juga akhirnya kita jadi bingung sebenarnya, yang benar dan yang salah jadi bingung gitu. Nah, jadi adik-adik tolong perhatikan. Jadi di sini ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. 4 aplikasi ini yang paling sangat membahayakan jika adik-adik tidak bisa mensaringnya, ya. Nah, kalau ini saya rasa bisa lebih mudah memahami ya. Viralkanlah, sebarkanlah, terus ada kata-kata tidak jelas gitu ya, tapi tiba-tiba langsung memberikan opini gitu ya, bukan fakta gitu ya. Terus kemudian ada kesannya ancaman, menakut-nakuti, menyesatkan, biasanya kan ada menteror, memprovokasi, mengadu domba, menghujat orang lain, atau menguji secara berlebihan gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini saya rasa banyak aspeknya gitu ya. Kira dari bisa melihat di sini. Nah, biasanya saluran penyebaran hoax itu tadi. Nah, sosial media ya, kalau aplikasi chatting WA tadi, situs web mungkin melalui internet saya rasa nggak begitu kuat gitu ya. Terus yang paling dominan sosial media, karena sosial media kan begitu banyak aplikasi.
ya, aplikasi termasuk aplikasi chatting ya, WA dan lain sebagainya gitu. Jenis hoax yang sering diterima. Nah ini, ternyata kalau kita bicara tentang politik, pas banget. Ternyata hoax hari ini yang hadir adik-adik bukan persoalan masalah makanan minuman, misalnya hati-hati makanan itu tidak halal. Bukan itu ternyata. Yang paling dominan hari ini berkaitan tentang sosial politik. Kenapa sosial politik atau pilkada pemerintahan ini begitu seksi? Anda tahu tidak? Karena ini berkaitan tentang masa depan, tentang bagaimana memimpin kekuasaan, bagaimana menikmati kekuasaan, dan bagaimana kita yang di bawahnya itu merasakan bagaimana orang menjalankan kekuasaan, gitu ya. Makanya ini jadi perebutan, jadi seksi, sehingga sosial politik itu selalu dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya hoax banyaknya. Kedua, SARA. Saya rasa SARA udah kalian tahu ya, artinya ada perbedaan sedikit dengan teman saja itu jadi hoax dan lain sebagainya, gitu. Apalagi antara perempuan dan lain sebagainya, gitu. Nah ini. Jadi saya malah mempertanyakan gitu ya, seberapa sering Anda menerima berita hoax? Ini kalimat pertama ya. Seberapa sering Anda menerima berita hoax, itu nggak akan mempan kalau misalnya Anda memperisai diri. Mau dia ribuan hoax pun, itu kalau Anda kemudian memahami itu, itu adalah hoax, Anda tidak akan mudah terkontaminasi. Tapi kalau misalnya satu hoax Anda berpikir masih awam, satu hoax saja akan sangat mempengaruhi hidup Anda. Makanya hati-hati, ada undang-undang ya, yang mempengaruhi undang-undang ITE dan lain sebagainya. Nah ini yang terakhir nih, terkait masalah ujaran kebencian. Nah biasanya ujaran kebencian ini sama persis sama hoax tadi, ya. Artinya banyak ruang nih. Kalau adik-adik lihat ya, ujaran kebencian itu dulu sama sekarang itu lebih mudah sekarang. Kalau dulu mungkin ujaran kebenciannya mungkin di ruang terbuka gitu ya, tiba-tiba menjerit, terus kemudian tiba-tiba dia memprovokasi temannya ya kan dan lain sebagainya. Hari ini adik-adik ujaran kebencian itu begitu mudah. Saya kalau mempengaruhi Anissa, saya cari Facebook Anissa. Terus kemudian kalau saya benci sama dia, saya buat kata-kata yang kemudian memprovokasi. Yang pada akhirnya misalnya akhirnya Anissa merasa menjadi korban di sini, gitu ya. Kenapa? Saya dan Anissa begitu dekat di internet. Anissa itu ada media sosialnya, ya kan? Bayangkan kalau dulu saya ketemu Anissa sih nggak mungkin kalau misalnya dia nggak temuan di tempat terbuka atau kemudian sengaja diundang. Tapi hari ini saya bertemu dengan Dama, bertemu dengan Marcel, saya catat saja nama lengkap Marcel Rapi Pratama, saya akan ketemu di internet. Dan saya akan cari tahu seperti apa Marcel, dan kalau saya bisa, maka saya akan mempengaruhi dia. Kalau saya benar-benar benci dengan Marcel. Misalnya saya dendam dengan Marcel, saya akan buat bagaimana Marcel itu menjadi orang yang mungkin kena kriminal, ya kan? Kita bangun isu-isu itu. Itulah bahaya dengan internet. Anda sadar nggak? Kalau Anda sadar, ya, saya senang. Artinya Anda benar-benar bahwa kita tetap punya media sosial, tapi proteksi itu ada. Jangankan Anda, saya juga kadang was-was gitu ya. Kadang media sosial situ, saya kadang udah nggak pernah main lagi media sosial, karena saya khawatir sekali. Hari ini siapa coba zaman canggih yang nggak bisa masuk pada laman-laman personal kita, identitas kita, yang mencuri identitas kita, yang kemudian memanfaatkan identitas kita untuk pinjaman, untuk kemudian mengurai kebencian dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong hati-hati adik-adik semuanya, terutama dalam konteks politik ya yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ekspresi kebencian itu sebenarnya banyak aspek, misalnya menghasut, ya. Terus kemudian ada intoleran, gitu ya. Terus kemudian ada misalnya etnosentrisme yang agresif. Maksudnya kelokalitas, bahwa saya Lampung adalah saya yang terbaik di Lampung ini, gitu ya. Terus kemudian kebencian rasial ini rasis. Terus seksnofobia ini lebih kepada takut bersaing, tahu terhadap orang asing, takut bersaing dengan orang lain, takut orang lain itu lebih dominan, atau terhadap orang asing itu karena biasa dalam lingkup kehidupan dia sehingga dia takut dengan orang luar. Terus ada diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas. Ini sering kali terjadi, ya. Khusus dalam lingkup politik, motif penyebaran hate speech biasanya akibat kepentingan ingin diperjuangkan. Contohnya, Bapak Bendi ini
populer di masyarakat. Gimana caranya supaya menjatuhkan Pak Bendi? Dikasih tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan. Pak Bendi itu nikah udah 10 kali, udah nggak bener orangnya, ya kan? Atau dia kemarin main di klub malam dan sebagainya, udah nggak bener, masyarakat jangan pilih dia. Itu kacau itu kalau misalnya masyarakat awam menerima, hancur reputasi saya kan, begitu. Nah, oleh karena itu hati-hati sekali adik-adik semuanya untuk memproteksi itu, terutama dalam konteks politik. Ya, pemilih pemula ingat hak Anda itu adalah strategis, jangan sampai Anda terkontaminasi dengan 3 aspek tadi. Nah, ini data terbaru deh, 2022 bulan 2 tanggal 10. Polri beri peringatan 1042 akun media sosial bermuatan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Belum juga misalnya tentang aspek-aspek politik lain. Bayangin banyaknya orang yang menyatakan akun-akun palsu ya biasanya buat-buat berita-berita yang aneh-aneh gitu. Nah, apa planning kita? Ya planning kita itu tadi, kalau kita mau melihat 3 aspek tadi, yang pertama kalau kita hoax tadi sama ujaran kebencian ya kita hindari. Hati-hati sekali kalau misalnya ada hal-hal misalnya yang terkait politik, misalnya pada kandidat-kandidat politik nasional, lokal, kalau memang nggak benar lebih bersifat negatif, lebih baik kita cari tahu dulu track recordnya seperti apa sih, ya track recordnya seperti apa. Misalnya ada kandidat dari partai, misalnya siapa sih kandidat dari PDIP, kandidat dari yang lain, supaya kita lebih dekat gitu ya. Bagaimana adik-adik mau dekat dengan kepala daerah, dengan presiden, kalau adik-adik sendiri nggak cari tahu, cari tahunya justru dari orang yang memberikan informasi yang salah. Ya, tolong cari tahu. Misalnya nih ya, kayak saya nih, suka dengan Anissa atau suka dengan Kaila. Saya cari tahu Kaila ini makannya apa gitu ya. Terus suka nongkrongnya di mana gitu kan. Kapan nih kira-kira Kaila ini bisa ketemu kan gitu kan? Atau sama si Rizka gitu. Rizka ini hobinya apa? Misalnya dia hobinya ke mall, ya udah ikut ke mall gitu kan. Harus kita ketemu di mall. Nah, jadi kita itu jangan sampai salah memilih gitu ya. Kan kita harus benar-benar memapping betul siapa kandidat yang ingin kita pilih ke depan. Terus yang kedua politik uang. Jadi, nah ini yang saya takut benar nih. Ada yang matang, ada yang nggak matang. Pertama gini, kalau nggak matang cara berpikirnya, adik-adik ini ya, suka sekali menerima, udah sini Pak duitnya. Kalau Bapak lebih banyak 100.000 saya pilih. Tapi kalau misalnya Bapak ngasih 50 saya nggak mau gitu ya. Sini 100 saya pilih. Itu yang nggak matang. Ada juga yang matang. Matang ini, nah ini matang nerima duit tapi nggak milih orang. Ini kasihan nih orang yang ngasih duit, ya kan? Nah, ada satu lagi yang benar-benar idealis. Bapak stop, jangan saya kasih uang. Saya ingin pemimpin saya benar-benar berasal dari keinginan saya, dan saya yakin dia akan memimpin saya ke depan. Itu planning yang saya harapkan untuk adik-adik semuanya 3 tadi. Tapi kalau misalnya saya satu lagi, saya sudah nulis tentang pendidikan karakter. Kunci utama semua itu adalah edukasi dan bagaimana memahami karakter adik-adik. Kalau adik nggak memahami karakter Anda, maka Anda akan sulit berkembang. Termasuk dalam membaca 3 problematika ini tadi ya. Mungkin itu moderator, mungkin kita lebih banyak ke diskusi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bendi. Wah, tadi kita belajar banyak banget tentang politik uang, mulai dari arti-arti menurut ahli, tentang hoaks, apa itu hoaks, contoh elemen berita hoaks, ujaran kebencian. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman sekalian, kalau bisa kita harus lebih hati-hati nih dalam penggunaan sosial media, apalagi dalam konteks politik ya. Nah, acara selanjutnya kira-kira teman-teman semua masih semangat nggak nih untuk lanjutin seminarnya? Masih lah ya, masih pada semangat lah ya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara diskusi yang akan dipandu oleh rekan saya, Anisha. Kepada Anisha, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator pertama, Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Anissa Putri Paramita, mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya menjadi moderator kedua yang akan memandu sesi tanya-jawab. Langsung saja kita buka sesi tanya-jawab ini. Untuk sesi pertama, saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, langsung acungkan tangan
sebutkan nama dan asal sekolahnya ya. Oke, di sini ada yang ingin bertanya, Marshall Rapi Pratama, Rizka Aulia Zahra. Ada lagi? 3 orang ya, sesi pertama. Baik, untuk Saudara Masya, Marcel Rapi Pratama, kami persilakan untuk bertanya. Untuk adik Marcel. Oh iya, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Rafi Pratama dari PD IPM Kota Bandar Lampung. Izin bertanya kepada Bapak Wendy Joantara, Pak, tadi terkait dengan politik uang. Ya, silakan. Ya, Pak. Sebelumnya cukup menarik ya, Pak, pembahasan tadi terkait dengan politik uang. Cuman saya sebagai pelajar gitu berpikir ada nggak sih, Pak, upaya yang bisa dilakukan oleh kami ini pelajar yang menjadi pemilih pemula untuk menghentikan praktik politik uang di masyarakat khususnya. Dan bagaimana begitu caranya, Pak? Mungkin kalau untuk diri sendiri ya insya Allah bisa lah, karena ya kita sebagai masyarakat yang baik tentu akan berusaha untuk menolak politik uang. Tapi bagaimana untuk berkontribusi secara langsung di masyarakat luas untuk menghentikan itu, Pak? Baik, terima kasih Marcel atas pertanyaannya. Kami persilakan untuk Bapak Bendi selaku pembahas kedua untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Marcel. Baik, ini langsung jawab ya, moderator. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali, Marcel. Saya ingin memberikan sedikit pemahaman lagi bahwa politik uang itu ya beda dengan put buying. Put buying ini kan yang diberikan uang secara langsung, apakah sembako gitu. Bisa jadi bentuknya pork barrel. Politik uang itu lingkup ibunya. Jadi politik uang itu semacam memang seperti ada pertukaran, tapi bukan hanya terhadap votersnya, terhadap yang memberikan suara, tapi apakah mempengaruhi penyelenggara, KPU, Bawaslu, ya, mempengaruhi tim kampanyenya, ya supaya lebih kuat. Jadi politik uang itu besar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat, misalnya mungkin yang dimaksud Marcel ini terkait food buying-nya ya, artinya pemberian secara langsung ya, betul, masyarakatnya, betul, ya. Itu memang benar-benar kalau kita baca ya, itu memang agak susah karena ini berkaitan tentang pemahaman. Kalau kita bicara hari ini, Marcel, Anda beruntung, Anda bisa bertemu kami dan kami bisa mengajarkan Marcel sedikit banyak, Marcel tahu. Tapi dalam lingkup yang besar di Provinsi Lampung ini, Anda bisa dibayangkan Anda tinggal di Lampung Barat, Pesisir Barat, Anda di ujung-ujung gitu, yang mungkin agak susah gitu ya. Dari sisi edukasi saja terkait tentang politik uang, itu akan lebih mudah sulit untuk mengurai gitu, agar kemudian persoalan pemberian uang tadi ini selesai. Jadi bagi saya mungkin dari sisi individu ya, Marcel, tadi bagaimana kita memerangi, bagaimana kita memahami agar jangan sampai kita ikut bagian dari penyesalan ya, karena suara hak kita harus dipertukarkan. Dalam lingkup keluarga, apakah Anda bisa meyakinkan keluarga Anda gitu? Memberikan kesadaran itu nggak mudah, Marcel. Terus terang saja. Betul. Hari ini saya mengajarkan mahasiswa membangun kesadaran itu nggak mudah. Hari ini nggak selesai, besok saya lanjut lagi. Hari ini nggak selesai, saya lanjut lagi. Ya, jadi nggak mudah. Ya, jadi syukur-syukur kalau misalnya keluarga kita paham. Atau mungkin nanti Anda bisa menularkan melalui komunitas-komunitas Anda. Misalnya ada kelompok belajar, ada kelompok komunitas pramuka dan keorganisasian. Itu jadi agen ya. Kalau mahasiswa itu agen of change, agen perubah. Kalau pelajar saya rasa juga tanamkan sejak dini. Kemarin saya saya diskusi ngawal Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, datang ke Lampung. Dia share satu buah PPT, di situ dia lihat ada anak umur 10 tahun ngomong di depan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia ngomong, "Saya hadir hari ini karena kesalahan Anda." Dia ngomong tentang kerusakan lingkungan. Anak umur 10 tahun bicara di Kongres PBB.
bahwa saya nggak akan berdiri di sini kalau Anda semua lebih mengutamakan ekonomi dibanding kerusakan lingkungan. Anda tahu tidak bahwa lingkungan akan merusak masa depan kami? Ketegasan anak umur 10 tahun. Apakah kemudian Marcel juga ikut bagian dari menyuarakan atau ikut memerangi itu? Passion Marcel terserah dengan passion Marcel. Intinya bagaimana Marcel kita memerangi ini gitu dengan cara Marcel sendiri gitu ya. Seperti Ya. saya berharap agen-agen seperti Marcel juga teman-teman semuanya bisa jadi agen yang benar-benar bisa meneruskan ke yang lain. Itu mungkin itu Marcel ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa jawabannya, Pak. Terima kasih untuk Bapak Bendi selaku pembahas kedua atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Saudari Rizka Aulia. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Aulia Zahra dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Izin bertanya kepada Bapak Bendi. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa politik uang itu marak terjadi, bahkan di sekitar kita sampai saat ini pun masih ya. Nah, menurut Bapak, adakah hubungan antara maraknya politik uang ini dengan kemiskinan yang ada di masyarakat? Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Rizka, menarik sekali pertanyaan kita. Hari ini ya, memang terkait kemiskinan kita masih terjebak ya. Bahwa banyak indeks-indeks bilang bahwa Indonesia telah lepas dari kemiskinan. Ya mungkin Rizka keluar aja lihat tetangga, bagaimana kondisinya hari ini gitu ya. Apakah mereka sudah sejahtera atau belum? Kalau belum sejahtera, nah ini artinya jadi persoalan gitu ya. Kalau kita bicara tentang ruang sistem politik gitu ya. Kenapa hadir namanya eksekutif, pemerintah, ada legislatif, ada yudikatif. Fungsinya apa? Ya, kalau kita pakai teori kontrak sosial, itu sebenarnya masyarakat kita ini rakyat. Kalau bahasanya kekuasaan tertinggi kita itu ada di rakyat loh ya. Jangan diubah-ubah. Kekuasaan kita tertinggi itu ada di rakyat. Nah, kalau rakyat yang paling tinggi, artinya rakyat yang menentukan. Rakyatnya maunya apa? Sejahtera. Berarti rakyat memilih siapa orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk bisa mengelola anggaran dana, misalnya APBN, APBD, agar dikonversikan menjadi program untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai kemudian rakyat ini diibaratkan di bawah, yang kemudian orang yang berkuasa ini suka-suka. Nah, saya masih banyak orang merasa, aduh rakyat ya, suara saya apa sih, apa guna. Tapi kalau digabungkan dalam lingkup negara demokrasi, itu suatu suara Anda mempengaruhi perubahan suara di presiden. Ya, nah, jadi jangan kebalik-balik kemudian. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang rakyat yang hari ini miskin, tadi banyak riset. Jadi kalau Rizka nih ya, kalau misalnya nyari tugas gitu ya, coba identifikasi masalah dulu. Saya biasa kalau ngerjakin sebuah tugas gitu, mencari sebuah masalah dan mencari bagaimana ide menyelesaikan masalah ini, kita identifikasi dulu akar masalahnya. Jadi semalam saya coba cari, ada hampir 10-15 penelitian berkaitan tentang politik uang yang saya mapping. Jadi saya mapping di sini, saya lihat apa sih sebenarnya melatar belakangi adanya politik uang. Oh ternyata salah satunya adalah ada dua, faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal datangnya dari masyarakatnya sendiri, Rizka. Ya, misalnya nih ya, terjebak kemiskinan, yang nggak ada pilihan gitu ya. Orang dapat bantuan siapa yang nggak mau, orang miskin kan? Orang malah tunggu-tunggu. Nah, apakah mungkin bisa jadi karena masyarakat kita biasa bergantung? Jadi ketika ada bantuan langsung tunai, senang minta ampun. Ya, sehingga kebergantungan itu akhirnya mengurai sampai ini. Ada orang yang ngasih duit nih, saya beli suara kamu, langsung terima. Itu dari sisi internal. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya hari ini suaranya begitu mudah. Nah, saya khawatir kalau kita bicara seperti ini, prediksi 2024 juga akan ketahuan, Rizka. Politik uang itu akan begitu masif gitu ya, vote buying itu. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti Rizka
mungkin jadi salah satu leader nanti ke depan, ya entah dia jadi kepala daerah atau siapa, leader. Saya berharap betul bahwa adik-adik yang muda ini yang memahami betul karakter dari politik uang itu bahaya. Saya malah pengen jadi aktor alternatif. Saya sudah bosan dengan aktor-aktor konvensional yang hari ini menawarkan A, B, C, D, tapi buktinya nggak ada. Tapi saya berharap Rizka jadi aktor alternatif yang benar-benar bisa menawarkan kepada masyarakat tentang program kemiskinan yang benar-benar bisa terimplementasikan. Jadi politik uang bisa terurai kalau model Rizka ini banyak begitu nanti ya. Baik itu, terima kasih moderator. Terima kasih untuk Pak Bendi atas jawabannya. Ada lagi nggak nih yang mau nanya perwakilan dari SMA 9 mungkin atau SMA 2 Muhammadiyah tentang pembahas pertama Pak Himawan tentang budaya politik, pendidikan politik dan partisipasi politik. Ada yang mau nanya nggak? Ya, Dea Pratiwi. Untuk saudara Dea Pratiwi, kami persilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off cam ya, soalnya lagi di luar. Oke. Pertanyaan saya, apakah peraturan mengenai politik uang akan menjerat anak di bawah umur sebagai pelaku yang mengedarkan uang? Mohon dijawab bantuannya. Terima kasih. Untuk Dea, dari SMA mana ya? Dari PDIPM Bandar Lampung. Baik, untuk Pak Bendi atau Pak Himawan, silakan dijawab. Ya, mungkin Pak Himawan coba. Mana Pak Himawan? Ya, terima kasih pertanyaannya, Dea. Ini dari IPM ini yang kritis-kritis. Jadi IPM ini kalau kalian belum tahu semacam OSIS ya, OSIS tapi di sekolah Muhammadiyah. Cuman dia lebih lingkupnya lebih apa ya? Lebih ke pendidikan politiknya juga sangat kuat ini IPM. Jadi makanya luar biasa nih kritis-kritisnya dalam bertanya teman-teman dari Ipmawan dan Ipmawati. Oh, saya menjawab pertanyaan Dea soal kalau ada anak kecil yang menyebarkan politik uang ya, Dea. Menyebarkan politik uang ya tadi ya. Yang memberikan politik uang atau menerima politik uang? Iya, Pak. Menyebarkan politik uang. Iya. Ya, kalau anak kecil di bawah umur belum memilih, tentu misalnya oleh Panwascam atau Panwaslu-nya ketika dia ketahuan menyebarkan politik uang, tentu yang harus ditelusur, yang harus dihukum bukan anak kecilnya, tapi orang yang dibalik itu, gitu kan? Orang yang menyuruh dia untuk memberikan politik uang itu siapa, gitu. Itu yang harus ditelusur oleh Panwaslu atau Panwascamnya di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, gitu kan. Jadi harus ditelusur itu siapa yang orang di balik itu, siapa yang menyuruhnya, bukan anak kecil yang itu yang dihukum, gitu kan. Jadi harus lebih investigatif lagi, gitu kan, para pengawas pemilu ini ketika menemukan ada kasus keterlibatan anak di bawah umur, bukan pemilih, gitu kan, tapi terlibat menyebarkan politik uang. Jadi harus ditelusur siapa orang di balik itu, bukan anak kecilnya yang dihukum, karena dia secara hukum belum bisa dikenai aturan pelanggaran pemilu seperti itu. Jadi harus siapa yang orang di balik itu dan motifnya apa, gitu kan. Ketika menyuruh anak kecil itu, apakah memang supaya tidak diketahui oleh Panwaslu atau Panwascam atau Bawaslu, atau juga untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Jadi yang ditelusuri orang di balik itu. Kemudian upaya pencegahannya ya, kalau tadi ada pertanyaan dari Marcel, mungkin upaya pencegahannya bisa melalui
ya pendidikan politik inilah memberikan kesadaran politik kepada para pemilih pemula gitu kan, para pemilih pemula, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bendi, apa itu definisi politik uang, kemudian definisi ujaran kebencian, diharapkan bisa menjadi bekal kalian, menjadi tambahan pengetahuan kalian. Jadi ketika memilih nanti sudah punya pemahaman, tidak sekedar mudah menerima informasi gitu kan, harus disaring, harus dipilih. Kemudian juga ketika ada kandidat-kandidat yang memberikan uang, memberikan memberikan barang-barang tertentu gitu. Kalian lihat dulu apa motifnya ini, apa sekedar untuk atau untuk mencari simpati kalian agar memilih dia, atau kalian bisa juga menolaknya gitu. Karena kalian pemilih itu harus mandiri, harus independen, harus menjadi pemilih mandiri, independen. Jadi pilihan kalian tidak diintervensi oleh atau tidak terhegemoni oleh calon-calon yang memberikan barang-barang tertentu gitu. Jadi kalian benar-benar independen, mandiri, memilih sesuai dengan aspirasi atau keinginan kalian gitu. Calon yang memang sudah kalian yakini untuk memang layak untuk dipilih seperti itu. Itu saja dari saya. Gimana Dea? Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin Terima kasih untuk Bapak Himawan selaku pembahas 1 atas jawaban yang telah diberikan. Yang ingin bertanya lagi? Atau perwakilan dari SMA 9? Teman-teman dari SMA 9 mana nih? Sebagian pulsa sudah saya kirim ya? Mana belum masuk. Mana belum masuk. Sebagian, sabar ya. Karena ini sambil memberikan materi dan sambil Marshall mau bertanya lagi ya? Boleh tidak? Ada pertanyaan fundamental, saya penasaran sih dari dulu. Ya, Pak, boleh Marshall. Mungkin dengan Pak Himawan tadi yang ngebawa ini Pak ya, budaya politik Pak. Sebetulnya secara garis besar dan fundamental, politik itu apa sih Pak? Mungkin Pak Himawan atau Pak Bendi ingin menjawab pertanyaan dari Marcel. Iya, mungkin saya butuh perspektif dari dua dosen ini mungkin. Saya dulu. Saya mencoba menjawab ya. Pak Bendi kayaknya sedang ada keperluan ini. Jadi politik kalau yang saya pahami gitu kan. Saya pahami ada tokoh politik namanya Lord Acton. Dia mendefinisikan politik sebagai who get what, when and how. Who ini siapa gitu kan? Who get what? Siapa mendapatkan apa? Siapa ini adalah aktor politik. Aktor politiknya bisa kepala daerah, calon kepala daerah, calon legislatif, calon kepala desa gitu. Itu adalah aktor-aktor politik. Who get what, mendapatkan apa, itu adalah kekuasaan. Jadi politik itu tentang kekuasaan ya. Kekuasaan. Tapi ketika dia berkuasa, apakah dia berkuasa untuk kepentingan masyarakat luas atau hanya untuk kepentingannya sendiri atau hanya untuk kepentingan oligarkinya gitu kan. Who get what? Who get what? Siapa mendapatkan apa? Apa kekuasaannya? Kan kekuasaan kan ketika dia mengikuti pemilu gitu kan, untuk mendapatkan kekuasaan, apa tujuan dia berkuasa? Apa untuk kemaslahatan umat atau hanya untuk kepentingan dia sendiri? When? Kapan itu? Kapan dia akan melaksanakan itu gitu? Dan how, caranya bagaimana? Apakah dengan mengikuti pemilu secara legal gitu kan, secara legal bisa mengikuti pemilu, atau how-nya dengan kudeta gitu kan, dengan cara menggulingkan kekuasaan, atau dengan how-nya dengan cara misalnya melakukan kampanye black campaign,
atau dengan politik uang seperti itu. Ketika dia mengikuti pemilu, apakah dengan black campaign lawan politiknya atau menggunakan politiknya. Jadi politik itu tentang kekuasaan. Dan kekuasaan itu ketika dia berkuasa, bagaimana dia mendistribusikan hasil dari kekuasaannya itu untuk siapa? Apakah untuk kepentingan dia sendiri dan kelompoknya atau untuk kepentingan masyarakat luas? Itu yang makanya harus disadari oleh para adik-adik ya ketika memilih. Ketika memilih nanti calon wakil rakyat, calon kepala daerah, calon presiden, apakah nanti para calon tersebut ketika kalian memilih dan mereka terpilih menjadi mereka memenangi pemilu, apakah dia berkuasa itu untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan memikirkan bangsanya atau memikirkan rakyatnya itu. Jadi karena politik itu soal kekuasaan, kekuasaan itu harus bijak digunakan. Jangan sampai kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan kelompoknya. Karena ketika pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, pasti kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat, tidak memikirkan rakyat. Kita bisa ambil contoh misalnya kasus di Raja Basa itu kan, di mana yang suka banjir yang akan dibangun, rencananya akan dibangun mall itu kan, itu kan secara ya kan kalian tahu kan, secara analisis mengenai dampak lingkungan itu sebenarnya tidak layak untuk dibangun apa mall ataupun pusat perbelanjaan, karena itu daerah banjir, daerah resapan, daerah rendah, kemudian ditimbun. Ketika ditimbun, ada sungainya semakin menyempit, ketika hujannya semakin banjir kan. Iya. Itu kan ketika membangun kebijakan, ketika memberikan izin, pemerintah daerah ketika memberikan izin, misalnya akan memberikan izin bangunan, tentu harus dilihat kelayakan wilayah tersebut apakah layak untuk dibangun pusat perbelanjaan. Kan sudah ada rencana tata ruang tata wilayahnya, ada pembagian, ini daerah khusus bisnis, ini daerah khusus perumahan, ini daerah khusus pendidikan. Ketika ada daerah perumahan dibangun ada pusat perbelanjaan ataupun pertokoan, tentu sudah menyalahi, dan apalagi itu daerah resapan air, dan sudah tahu kan setiap hujan deras itu banjir. Kok malah diuruk ya, semakin ini kan. Itulah ketika pemimpin berkuasa kita harus lihat, ketika kemudian dia mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin, oh kebijakannya ternyata seperti itu gitu. Waduh. Kita kan yang rasakan gitu. Iya. Kita kan yang rasakan apa? Oh ternyata kepemimpinan dia seperti ini gitu. Itu yang paling mudah tentu paling merasakan ketika incumbent itu calon kepala daerah yang sudah menjabat dan ingin mencalonkan diri di periode kedua, atau calon presiden mencalonkan diri di periode kedua, itu selama kepemimpinannya seperti apa? Kan politik kan bicara kekuasaan. Ketika dia berkuasa seperti apa sih? Itu sih dari saya. Jadi gambaran Niccolo Machiavelli politik yang menggambarkan adalah sesuatu yang sangat buruk itu tidak 100% benar, Pak ya? Ya, kalau Machiavelli kan pragmatis dia. Seorang pemimpin harus bisa seperti, harus tegas seperti singa gitu kan, harus lunak seperti lunak seperti hewan apa gitu kan. Ya kalau Machiavelli pragmatis sekali gitu. Kalau kita ingin menjadi pemimpin ya harus benar-benar ideal, jangan mencontoh Machiavelli gitu. Kan banyak contoh-contoh yang lain gitu, bukan hanya Machiavelli gitu. Ada Plato, ada Aristoteles tentang The Philosopher King. Iya, karena dia beda sendiri makanya Marcel lumayan tertarik sih sama Machiavelli itu, Pak. Iya, kalau dia sangat pragmatis sekali.
Contoh-contohnya kan pemimpin ketika tadi yang dicontohkan oleh Pak Bendi, ketika memberikan BLT tapi diklaim, oh itu kebaikan saya. Itu udah Machiavelli sekali itu. Kamu kalau mengkritik saya ya di media sosial nanti ada tahu-tahu ada tukang bakso dengan HT gitu kan, Waduh. atau Baik, ada baik. dipanggil gitu. Itu sih. Silakan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selain izin Marcel, bertanya. Rita, ada yang ingin bertanya lagi? Ya Pak, izin bertanya. Oh, Rahid ya? Ya, silakan Rahid. Iya. Kenalkan nama saya Emre Bisono dari perwakilan SMA 9. Bantul Lampung. Seperti yang kita tahu bahwa money politik telah menjadi di Indonesia, menjalar di Indonesia. Apalagi masyarakat menganggap hal tersebut seperti rahasia umum. Mindset seperti apa yang harus ditanamkan kepada masyarakat terhadap money politik? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kami persilakan untuk Pak Himawan untuk menjawab pertanyaan dari Rahid. Pertanyaannya apa Rahid? Saya agak kurang ini. Moderator? Pertanyaan dari Rahid. Gimana apa tadi Rahid? Oke, saya ulangi. Seperti yang kita tahu bahwa money politik telah menjalar di Indonesia. Apalagi akan menganggap hal tersebut sebagai rahasia umum. Mindset seperti apa yang harus ditanamkan kepada masyarakat terhadap money politik? Ya, terima kasih Rahid. Soal politik uang ya sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi kebiasaan ya. Menjadi kebiasaan kalau tidak dikasih politik uang tidak akan memilih gitu kan. Kalau tidak dikasih politik uang tidak akan datang gitu ke pemilihan umum. Saya kira mindset yang harus dirubah itu ketika tadi sempat disinggung juga oleh Pak Bendi kan. Itu ketika seorang memberikan politik uang dan kemudian dia berhasil terpilih menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, menjadi presiden, menjadi kepala desa, itu tentu dia akan berusaha mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan kan selama ketika kampanye, ketika sudah modal dikeluarkan untuk membeli suara pemilih gitu. Yang harus dibangun adalah ketika seorang memberikan politik uang, tentu dia akan berusaha membangun modal dan kebijakan-kebijakannya tentu tidak pro pemilih gitu kan. Dia tidak akan memikirkan masyarakat yang sudah memilihnya ya, dia kebijakannya ya amburadul gitu kan, masa bodoh gitu kan, dia semaunya sendiri untuk ketika membuat kebijakan, atau ketika dia membuat kebijakan sudah dimodali gitu kan, dimodali oleh investor, ada istilahnya kalau di politik ada broker, ada cukong gitu, ada cukong yang mendanai dia ketika kampanye dan uangnya digunakan untuk memilih untuk membeli suara rakyat, maka ketika dia terpilih, maka kebijakannya itu menguntungkan cukongnya itu yang sudah mendanai dia selama pemilu, misalnya dengan mempermudah izin membangun apa, tapi sebenarnya izin tersebut merugikan masyarakat gitu. Dengan menggusur atau dengan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, pelayanan publik dari birokrasinya, dari pemerintah daerahnya semakin jelek gitu kan, tidak peduli pada pembangunan daerahnya gitu kan, ketika pembangun jalan infrastruktur ternyata dikorupsi sehingga kualitas jalan tidak membaik, atau ketika ada jalan yang rusak dia tidak inisiatif untuk memperbaiki, tapi tetap ada anggarannya di pemerintah daerah gitu. Tetap ada anggarannya tapi tidak dilakukan.
Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memberikan politik uang, karena ketika pemimpin atau wakil rakyat memberikan politik uang itu jadi ya tidak memikirkan pemilih, tidak masa bodoh gitu, karena saya sudah terpilih, saya akan melakukan apa saja yang saya mau gitu kan. Makanya yang harus disadarkan masyarakatnya, karena terkena dampaknya nanti, terkena dampak kebijakannya dari misalnya ada kemacetan, ada kemiskinan yang semakin banyak, ada kualitas sumber daya manusia yang rendah gitu kan, dari tingkat misalnya kualitas pendidikannya sekolah-sekolahnya jelek, ataupun fasilitas kesehatannya tidak ada perubahan, fasilitas infrastruktur transportasi tidak ada perubahan gitu kan. Kalian nanti yang merasakan ketika memilih pemimpin yang menggunakan politik uang, kan kalian yang merasakan langsung dari kebijakan-kebijakan pemimpinnya. Mungkin kalian sudah pernah berurusan dengan pelayanan publik pemerintah dan maksimal, ya kurang maksimal berarti kan masalahnya di pemimpinnya gitu. Ketika pemimpinnya bagus, biasanya ininya juga kebijakan-kebijakannya tuh layanannya juga bagus. Itu sih Rahid. Mungkin kamu pernah berurusan dengan ketika mengurus entah itu KTP, entah itu KK ataupun yang lain, pasti merasakan kan. Atau jalannya seperti apa yang kamu lalui gitu. Kualitas jalannya, kualitas pembangunan di daerah tersebut gitu kan, bisa kamu rasakan. Karena politik uang bukan sekedar memberikan tapi ketika mendompleng kebijakan pemerintah dan kamu anggap itu sebagai kebaikan pemimpinnya, itu juga sudah melakukan politik uang. Itu sih Rahid. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Izin saya mau menanggapi juga ini. Rahid, ini pertanyaannya menarik ini. Saya juga mau menguatkan Rahid nih ya, jadi supaya Rahid ini nanti nggak galau pulangnya. Jadi begini Rahid, kadang kalau kita bicara tentang berbaing, politik uang dan sebagainya, itu kadang kita bicara tentang siapa duluan telur sama ayam. Siapa yang mesti disalahkan? Orang yang memberi kepada rakyat atau rakyat yang menerima, gitu kan? Apakah salah rakyat yang menerima atau salah orang yang memberi? Karena kita akhirnya bingung seperti itu. Kalau kita tarik secara mendasar Rahid, sebenarnya persoalan tentang kenapa politik uang itu marak, itu sebenarnya jalan terakhir dari kandidat-kandidat calon. Kenapa saya bilang begini? Kenapa? Karena hadirnya uang hari ini terbukti bahwa calon itu kan karena tidak dekat dengan rakyat. Kalau dia dekat, saya sama Rahid misalnya dekat nih, biasa nongkrong, yuk Rahid kita biasa program bareng misalnya tentang lingkungan, tentang kesehatan. Rahid tahu, pernah bekerja sama dengan saya rasa Rahid nggak akan milih 2-3 kali, dikasih uang pun Rahid pasti tetap milih saya, ya kan? Nah sayangnya hari ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap yang memimpin kekuasaan hari ini rendah. Kenapa dibilang percaya masyarakat rendah? Ya ini kan timbal balik dari apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerah, apa yang sudah dilakukan anggota dewan dan sebagainya. Zero, bukan hanya zero, tapi masih minim kontribusi mereka terhadap apa yang diinginkan rakyat. Sehingga kenapa hari ini kepercayaan rakyat masih rendah. Nah, oleh karena itu, Rahid, nah satu lagi Rahid, ya, jangan Anda berpikir bahwa pemilu itu hanya salah satu jalan untuk kita menghakimi calon atau kandidat lain, ya, yang ingin mencalonkan diri. Tapi dalam periode 5 tahun itu ada banyak yang harus kita lakukan. Misalnya bahwa kita coba untuk mengadvokasi tentang kesehatan yang hari ini masih minim. Pendidikan yang hari ini masih minim. Ayo kita bersama komunitas bagaimana kita bisa mengadvokasi secara bersama-sama, ya kan? Terus kemudian bagaimana kita memperjuangkannya terhadap kekuasaan agar orang yang berkuasa hari ini dengar apa yang mau kita gitu. Soalnya nggak semua kepala daerah, nggak semua anggota dewan itu peduli dengan keinginan rakyat. Perlu kita sentil dulu, perlu kita cubit dulu, agar kemudian mereka mau memikirkan itu.
Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya jangan hanya berpikir bahwa politik uang itu 5 tahun sekali dan kita punya hak untuk mempengaruhi kekuasaan itu 5 tahun sekali. Tapi dalam rentang waktu, kalau kita bicara demokrasi substansial, ini kalau belajar di pemerintahan, ada rentang waktu 5 tahun kekuasaan dia yang bisa kita pengaruhi, yang bisa kita berikan kontribusi. Aspek apapun itu, ya. Dan nanti kita bisa kaji lebih dalam lah untuk bicara tentang kebijakan, bicara tentang program pemerintah. Saya rasa itu ada di sini bagus tuh. Kemarin pernah riset sama saya tentang lingkungan. Di pantainya Provinsi Lampung itu bahkan sudah seperti bukit sampah. Saya sudah ajak dia riset nih, ada persoalan. Tinggal apakah ada follow up berikutnya, misalnya dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Bandar Lampung. Jadi kita nggak mesti nunggu 5 tahun dulu milih kepala daerah ganti dulu supaya orang sampah itu selesai. Tapi apa yang akan kita lakukan hari ini bersama masyarakat, terus bagaimana program-program kita ke depan bisa mengurai persoalan sampah ini. Oh, mungkin salah masyarakat karena buang sampah sembarangan. Oh, salah pemerintah yang buat program kerja yang nggak jelas sehingga kemudian sampah hari ini masih banyak terjadi di pesisir pantai. Gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Rahid. Semangat. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih untuk Bapak Himawan dan Bapak Bendi sudah memberikan jawaban untuk Saudari Rahid. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita buka sesi terakhir ya, yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya. Yang dari SMA 9 cuma Rahid aja nih. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Apa kita tutup aja, Pak? Tutup saja. Sudah waktunya juga sudah semakin siang ya, dan respon mahasiswa juga lumayan, siswa juga lumayan, peserta. Saya kira diakhiri saja kalau tidak ada pertanyaan yang lain. Dan soal pulsa nanti bertahap ya, saya kirimkan. Untuk siswa SMA 9 sudah 3 orang yang saya kirimkan. Rahid sudah saya kirimkan. Sudah masuk belum, Min? Karena ini amanat dari Pak Ruby. Sudah masuk, Min? Belum, Pak. Hah? Belum? Pak. Salah nomor mungkin Rahid. Tadi yang sudah saya kirim itu ya, nanti bertahap lah, nanti konfirmasi lagi ya. Iya, baik Pak. Itu saja dari saya. Berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami terima kasih untuk Bapak Dr. Robi Cahyadi selaku Ketua Penyelenggara Acara. Terima kasih juga untuk Bapak Himawan Derajat MSI selaku pembahas 1 dan Bapak Bendi Juantara MA selaku pembahas 2 yang sudah berbagi ilmunya kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Mati dulu datanya. Saya selaku moderator kedua, sesi tanya jawab pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Anusya. Wah, kalau dilihat tadi bagus-bagus banget ya pertanyaan dari adik-adik semua. Kayaknya adik-adik kelihatan banget semangat buat belajar tentang pemilihan pemula, yang mana adik-adik pastinya nanti pada tahun 2024 itu jadi pemilu pertama yang bakal adik-adik pilih untuk memilih pemimpin di negara kita. Semoga nanti adik-adik bisa memilih pemimpin yang baik untuk negara kita ya. Nah, alhamdulillah sudah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Wabillahi Amin ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diberitahukan kepada adik-adik untuk mengisi daftar hadir dan tes kegiatannya di room chat, ada linknya ya adik-adik. Pak bisa buat Prof ini jangan untuk anak PM aja, buat semua, karena anak anggota IPM itu bukan hanya pengurusnya, tapi semua yang sekolah. Cukup ngisi sekali aja kan ya tesnya, Kak. Iya, cukup sekali. Ya. Oke, sudah.